Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas tentang indahnya berperilaku terpuji, dan lebih spesifiknya kita akan membahas tentang adab bertamu. Nah, sebelum kita belajar tentang adab bertamu atau cara bagaimana kita bertamu, kita akan ketahui dulu apa maksud daripada bertamu. Bertamu adalah kegiatan yang positif, bagian dari bentuk menyambung silaturahmi, dan harus berdasarkan niat dan tujuan yang baik. Maksud daripada kegiatan yang positif itu apa? Misalnya, bertamunya kita itu bukan dengan niat melakukan hal yang tidak baik. Bertamu hanya untuk membicarakan orang lain. Itu berarti tidak dinamakan dengan bertamu. Selanjutnya, bagian dari bentuk menyambung silaturahmi. Ketika kita ingin bertamu, kita niatkan dari rumah itu untuk menyambung silaturahmi. Kalau niat kita mengunjungi teman kita atau saudara kita datang untuk marah-marah misalnya, nah itu berarti bukan untuk menyambung silaturahmi, bukan dinamakan bertamu. Dan yang terakhir, bertamu itu harus berdasarkan niat dan tujuan yang baik tadi. Ketika kita bertamu, tidak kita niatkan untuk membicarakan orang lain, tidak kita niatkan untuk marah-marah. Kita niatkan untuk tujuan yang baik, misalnya untuk menimba ilmu, untuk belajar, untuk sharing atau tukar pendapat, tukar pikiran yang baik. Nah, itu baru dinamakan yang namanya bertamu. Jadi Bu Guru ulangi lagi, yang namanya bertamu itu adalah kegiatan yang positif, bagian dari bentuk menyambung silaturahmi, dan harus berdasarkan niat dan tujuan yang baik. Lalu, apa saja adab atau tata cara daripada bertamu? Nah, adab bertamu yang pertama atau sebelum kita bertamu dari rumah itu kita memiliki niat yang baik dulu. Hal apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah mengucapkan salam. Ketika kita bertamu, kita datang ke rumah orang lain, kita datang ke rumah teman, yang pertama adalah kita ucapkan salam. Kita sebagai orang muslim, kita ucapkan salam dengan cara kita, yaitu assalamualaikum. Nah, lalu bagaimana ketika kita bertamu ke tempat orang non-muslim? Ya, kita cukup mengucapkan salam, misalnya selamat pagi, selamat malam, atau selamat siang. Nah, apa gunanya kita mengucap salam terlebih dahulu? Nah, salam dalam ajaran Islam, assalamualaikum. Salamnya orang Islam ini di dalamnya adalah mengandung doa. Jadi ketika kita akan bertamu, kita mengucapkan salam, berarti kita mendoakan orang yang akan kita datangi atau orang yang memiliki rumah tadi, kita doakan agar diberikan keselamatan dari Allah. Nah, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nur ayat 27, di situ yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jadi, ketika kita ingin memasuki rumah orang lain, hendaknya kita meminta izin dan memberi salam. Kenapa? Karena memberi salam itu lebih baik bagi kita, bagi kamu. Di sini dimaksudkan adalah orang yang muslim. Atau disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, dikisahkan bahwa
Kaldah bin Hambal itu disuruh Sofyan untuk mengantarkan susu dan makanan kepada Rasulullah yang sedang berada di atas lembah. Kaldah langsung menemui Rasulullah tanpa mengucap salam dan tidak meminta izin. Lalu Rasulullah menyuruhnya keluar kembali dan mengucapkan, "Assalamualaikum, apa aku boleh masuk?" Nah, itu ajaran Rasulullah yang seharusnya kita lakukan setiap kita bertamu ke orang lain. Jadi kita hendaknya meminta izin terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, meminta izin masuk. Ketika kita bertamu, kita sudah mengucapkan salam dan orang yang berada di dalam rumah itu sudah keluar atau menemui kita, maka sebelum kita memasuki rumah orang tersebut, kita hendaknya meminta izin. Kenapa kita harus meminta izin? Karena siapa tahu orang yang akan kita datangi tersebut tidak mengizinkan. Kenapa? Karena misalnya sedang istirahat atau sedang ada urusan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kita tidak boleh memaksa ketika kita bertamu. Seandainya ketika kita bertamu yang punya rumah atau tuan rumah tidak mengizinkan, ya kita tidak boleh memaksa. Jangan asal nyelonong begitu saja. Nah, jadi segala sesuatunya itu ada aturannya, ada adabnya dan ada etikanya. Selanjutnya yang ketiga, membelakangi pintu. Kenapa kita harus membelakangi pintu? Nah, jadi setelah kita ketuk pintu, kita mengucapkan salam, kita membelakangi pintu. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika yang memiliki rumah atau tuan rumah tadi membuka pintu dan kita menghadap ke arah pintu, siapa tahu yang ada di dalam rumah itu yang bukan muhrim kita sedang tidak menutup auratnya dengan sempurna. Nah, seperti itu. Jadi adab daripada bertamu salah satunya adalah membelakangi pintu. Selanjutnya ada bertamu itu tidak lebih dari 3 hari. Kenapa kita tidak boleh bertamu lebih dari 3 hari? Karena apabila kita bertamu lebih dari 3 hari itu akan merepotkan yang memiliki rumah. Kenapa? Nah, yang sebagai tuan rumah itu akan melayani kita. Kita sebagai tamu pasti akan dimuliakan. Tetapi apabila kita bertamu lebih dari 3 hari, itu akan merepotkan bagi si tuan rumah. Meskipun misalnya ketika kita bertamu, tuan rumahnya bilang, "Gak apa-apa, nginep di sini seminggu saja," misalnya. Tapi kita harusnya yang lebih tahu diri, berperasaan bahwasanya semakin lama kita bertamu maka semakin banyak juga kerepotan yang akan kita berikan kepada si pemilik rumah. Nah, selanjutnya adalah kembali pulang ketika pemilik rumah tidak mengizinkan masuk. Jadi, ketika kita sebelum masuk, si pemilik rumah membukakan pintu, kita minta izin terlebih dahulu. Nah, apabila si pemilik rumah ini tidak mengizinkan kita untuk masuk ke dalam rumah, maka kita tidak boleh memaksa. Nah, kita hendaknya kembali lagi di waktu yang akan mendatang. Kita tanyakan, kapan sekiranya saya boleh bersilaturahmi. Nah, kita tidak boleh memaksa. Kita hendaknya kembali ke rumah. Selanjutnya, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Nah, ketika kita sudah dipersilahkan masuk, misalnya kita duduk di situ di dalam rumah, kita hendaknya tidak memandang seisi rumah atau seisi ruangan itu dengan penuh kecurigaan. Kepo kalau bahasanya orang sekarang ya. Misalnya kita duduk di ruang tamu, terus kita melihat-lihat di situ ada perabotan rumah tangga, misalnya ada guci di situ. Kita lihat, terus kita pegang-pegang misalnya. Melihat ada TV yang besar, kita kepo, kita pegang-pegang, misalnya seperti itu, tidak boleh. Jadi ada etikanya. Jangan sampai ketika kita bertamu, justru yang kita datangi itu merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena dengan kekepoan kita yang berlebihan tadi. Jadi itu tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita bertamu atau adab-adab bertamu. Nah, di sini juga ada lagi 8 adab bertamu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi niat baik dalam bertamu. Kalau kita bertamu itu hendaknya niat kita sudah niat baik. Jangan bertamu niatnya untuk menginterogasi misalnya. Seperti itu tidak boleh. Selanjutnya
ketika kita bertamu itu berpakaian rapi dan pantas. Jangan sampai ketika kita bertamu, kita mengunjungi saudara kita dengan baju yang tidak pantas, misalnya robek-robek. Nah, nanti orang yang melihat kita itu justru malah malu sendiri. Kenapa? Ketika baju kita robek, otomatis ada bagian aurat kita yang tidak tertutup dengan sempurna. Yang ketiga, bertamu di waktu yang tepat. Nah, jangan sampai kita itu bertamu di jam-jam istirahat, misalnya jam tidur siang atau jam malam melebihi jam 9. Itu di jam-jam istirahat kita tidak boleh bertamu. Jadi kita hendaknya tahu diri ketika kita akan bertamu, kita tahu kapan waktu yang diperbolehkan untuk bertamu. Meminta izin tadi sudah perlu jelaskan. Ketika yang memiliki rumah tidak mengizinkan kita untuk bertamu, hendaknya kita tidak boleh memaksa. Bersalaman, dalam catatan apa yang muhrim kita. Jadi kalau laki-laki ya cukup bersalaman dengan yang laki-laki, begitu juga dengan yang perempuan. Selanjutnya, menghindari ikhtilat, sopan santun dalam sikap. Nah, tadi kalau bertamu itu ya dengan sopan, jangan masuk-masuk langsung menuju ke tempat makan, buka tudung saji. Kamu masak apa? Langsung ngambil, meskipun seakrab apapun kita dengan orang yang kita datangi, hendaknya kita tetap bersikap sopan. Menerapkan batas waktu bertamu tadi, ketika dirasa keperluan kita sudah cukup, maka ya kita tidak perlu banyak basa-basi. Jangan sampai ketika kita bertamu itu melebihi batas jam berkunjung. Nah, itu tidak baik. Nah, tadi adab bagi kita yang akan bertamu. Sekarang bagaimana adab bagi orang yang menerima tamu? Yang pertama, wajahnya harus happy, bersih, rapi, dan menutup aurat. Jangan sampai ketika kita membukakan pintu tuh wajah kita kusut dalam keadaan marah, cemberut. Nah, orang yang akan bertamu dia akan merasa sungkan, merasa tidak enak. Meskipun dalam hati kita tidak enak, ya bagaimana caranya lah wajah kita tetap menerima dengan baik, dengan senyuman. Selanjutnya, tetap memperhatikan waktu sholat. Ketika ada tamu yang datang dan sudah memasuki waktu sholat, maka kita persilahkan untuk menjalankan waktu sholat. Mengajak berbincang-bincang. Jangan sampai orang yang bertamu tadi merasa tidak nyaman, bete. Kenapa? Karena didiamkan saja. Disuruh masuk tapi kita asik main handphone sendiri, asik nonton TV misalnya. Nah, tidak melakukan hal-hal maksiat atau enggak faedah. Nah, jangan malah ketika ada tamu yang datang tadi kita ajak dia membicarakan hal-hal yang tidak sepantasnya. Segera menjamu tamu dengan makanan. Nah, ini tidak harus menjamu dengan makanan yang lezat misalnya, tetapi ala kadarnya dalam artian ya yang pantas kita keluarkan, minum sekedar untuk melepaskan dahaga. Syukur-syukur ada cemilan kita keluarkan. Nah, maksimal menjamu tamu itu 3 hari tadi sama. Batas orang yang bertamu dia tidak lebih dari 3 hari. Kenapa? Agar tidak merepotkan. Begitu juga dengan yang didatangi. Jadi kita harus menjamunya dengan baik dalam batas waktu 3 hari. Nah, menyambut dengan ramah. Tadi kalau ada tamu yang datang, kita sambut dengan ramah. Jangan ketika tamu sudah datang kita cuekin, kita tinggalin, kita sibuk sendiri. Nah, bila pulang maka kita mengantar hingga depan rumah. Jadi kalau tamu kita sudah pulang, kita antarkan sampai depan rumah. Jangan baru tamu keluar dari pintu langsung kita tutup dan kita kunci. Itu tidak baik atau tidak etis. Jadi selain orang yang bertamu ada adabnya, begitu pula dengan orang yang menerima tamu. Semua itu ada adabnya. Nah, yang terakhir, sebagai orang yang bertamu atau bersilaturahim harus diingat bahwasanya ketika kita masuk ke rumah orang itu kita sebagai orang buta. Kenapa? Dalam artian sebagai orang buta itu apa? Itu tadi, kita tidak kepo, kita tidak melihat barang-barang yang ada atau tidak melihat hal-hal yang ada di rumah itu terus nanti kita ceritakan kepada orang lain setelah kita bertamu. Nah, itu maksud daripada masuklah ke rumah orang sebagai orang buta.
dan keluarlah darinya sebagai orang bisu tadi. Tidak kita bertamu terus kita mencari-cari tahu, setelah kita keluar nanti kita menceritakan, di rumahnya dia itu ternyata ini loh, menyimpan sesuatu yang mencurigakan. Ternyata keluarganya dia itu ada yang tidak waras misalnya. Nah, berarti apa? Kita menceritakan keadaan atau isi rumah tersebut kepada orang yang di luar rumah tersebut, itu tidak baik. Jadi pepatah untuk kita yang bertamu itu, masuklah ke rumah orang sebagai orang buta dan keluarlah darinya sebagai orang bisu. Kita tidak melihat aib dan tidak menceritakan aib kepada orang yang ada di luar rumah tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, boleh bisa melalui WhatsApp atau kalian bisa baca penjelasannya yang ada di LKS. Nah, mungkin itu saja bisa Ibu sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.